Belajar matematika aljabar bersama Alif. Assalamualaikum, hari ini kita akan bahas soal-soal tentang aljabar. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. 1. Variabel. Variabel adalah lambang atau simbol pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya adalah A, B kuadrat, C, D kuadrat, dan lain-lain. 2. Koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat suatu variabel. Contoh koefisien, misal di antara berikut 9R, berarti R-nya adalah variabel dan 9-nya adalah koefisien. Begitu juga dengan 7D. D-nya adalah variabel dan 7-nya adalah koefisien. 3. Konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Contohnya adalah negatif 2, 7, dan 9. Untuk lebih memahami materi, coba perhatikan soal berikut. 2x ditambah 3y ditambah 16. Manakah yang termasuk variabel, koefisien, dan konstanta dari soal di atas? Oke, kita jawab ya. X dan Y adalah variabel, sedangkan 2 dan 3 adalah koefisien. Nah, 16-nya adalah konstanta, karena 16 tidak mengandung variabel. Jika belum paham, perhatikan satu soal lagi. 9Y ditambah 20M ditambah 30D. Manakah yang termasuk variabel, koefisien, dan konstanta dari soal di atas? Kita jawab. Y, M, dan D adalah variabel. Sedangkan 9, 20, dan 30 adalah koefisien. Nah, tidak ada konstanta di sini ya, karena semuanya di sini mengandung variabel. Sudah paham atas sini? Kalau belum, coba ulangi lagi pembahasan tadi. Jangan dulu lanjut ya. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Pembahasan soal aljabar, penjumlahan dan pengulangan. Sebelum kita membahas soal, kita harus tahu dulu prinsip penjumlahan dan pengulangan. Prinsip utama penjumlahan aljabar yaitu penjumlahan hanya dapat dilakukan dengan suku-suku sejenis. Apa itu suku-suku sejenis? Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Ingat ya, penjumlahan dan pengulangan hanya dapat dilakukan dengan suku-suku sejenis. Contoh suku-suku sejenis adalah 1A dengan 2A yang memiliki variabel yang sama, yaitu A. Jadi kesimpulannya, penjumlahan dan pengulangan hanya dapat dilakukan dengan suku yang memiliki variabel yang sama. Contoh suku-suku sejenis adalah 12A dan 2A memiliki variabel yang sama, yaitu variabel A. 12 mengandung variabel A dan 2 mengandung variabel A. Berarti sama-sama mengandung variabel A kan? Begitu juga dengan 15B, 16B, dan 21B. Contoh yang bukan. 20A dan 30B bukan suku-suku sejenis karena mengandung dua variabel yaitu A dan B. 20 mengandung variabel A dan 30 mengandung variabel B. Begitu juga dengan 3C dan 14M. Penjumlahan. Soal penjumlahan. Nomor 1. 9A ditambah 7A. Nah, langsung bisa dikerjakan ya. 9 ditambah 7A sama dengan 16A. Seperti penjumlahan biasanya ya. Nomor 2. 2B ditambah 2B
Seperti nomor 1, langsung kita jumlahkan ya. Caranya 2 ditambah 2B sama dengan 4B. Soal penjumlahan selanjutnya. Nomor 3, 16A ditambah 9A ditambah 10B. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa penjumlahan dan pengulangan hanya dapat dilakukan dengan suku-suku sejenis. Berarti kita hanya bisa menjumlahkan 16A ditambah 9A. Jadi intinya kita hanya fokus ke penjumlahan dengan suku-suku sejenis ya. Di 16 ditambah 9A ditambah 10B. 16 ditambah 9 hasilnya 25A ditambah 10B. Cukup pada sini karena ini bukan suku-suku sejenis ya. Begitu juga dengan nomor 4, 25E ditambah 3E ditambah 8. Jadi kita fokus ke penjumlahan dengan suku-suku sejenis. 25 ditambah 3E ditambah 8 hasilnya 28E ditambah 8. Nomor 5, 4A ditambah 7B ditambah 8A ditambah 4B. Nah, gimana ini penjumlahannya? Jadi, caranya adalah dengan mengelompokkan dengan suku-suku yang sejenis. Nah, gimana itu? Jadi, kita kelompokkan dulu yang A dengan A, yang B dengan B. Jadi, 4A, jadi kita tulis seperti ini, 4A ditambah 8A, baru giliran B, 7B ditambah 8, ditambah 4B. Nah, itu ya, jadi kita kelompokkan satu-satu, yang A dengan A, yang B dengan B. Bergiliran seperti itu ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 8A ditambah 7 ditambah 4B. Nah, kita jumlahkan 4 ditambah 8A hasilnya 12A dan 7 ditambah 4B hasilnya 11B. Begitu juga dengan nomor 6, 1M ditambah 2K ditambah 7K ditambah 3M. Nah, jadi kita kelompokkan dulu yang M dengan M, yang K dengan K. Jadi kita tulis dulu 1M ditambah 3M ditambah 2K giliran K lagi ditambah 7K. Nah, baru kita bisa menjumlahkannya. 1M ditambah 3M jadi 1 ditambah 3M ditambah 2 ditambah 7K. Hasilnya adalah 4M ditambah 9K. Cukup atas ini ya. Nomor 7, tentukan penjumlahan dari 1H ditambah 7H dengan 8Q ditambah 16Q. Nah, ini gimana ini? Tenang, kita punya solusinya. Seperti yang terlihat di soal di atas, terdapat dua bentuk aljabar, yaitu 1H ditambah 7H dan 8Q ditambah 16Q. Jadi ada dua bentuk aljabar ya. Nah, di antara kedua bentuk aljabar di atas ditambahkan tanda jumlah. Tergantung soalnya. Jika yang ditanyakan tentukan pengulangan, berarti di antara kedua aljabar tersebut diberi tanda kurang. Nah, karena ini disuruh menentukan penjumlahan, berarti tinggal kita tambahkan tanda tambah di antara 7H dan 8Q ini seperti ini. 1H ditambah 7H ditambah 7H ditambah 8Q ditambah 16Q. Nah, ini bisa langsung dijumlahkan ya. 1 ditambah 7H ditambah 8 ditambah 16Q. 1 ditambah 7H sama dengan 8H dan 8 ditambah 16Q hasilnya 24Q. Nomor 8, tentukan penjumlahan dari 20H ditambah 7B dengan 8B ditambah 16H ditambah 9. Jadi caranya sama seperti tadi. 20H ditambah 7B
kita hubungkan dua bentuk aljabar berikut dengan tanda jumlah ya. 7B ditambah 8B ditambah 16H ditambah 9. Nah, ini kita harus mengelompokkannya dulu ya. Yang H dengan H, yang B dengan B. Jadi kita kelompokkan dulu ya. 20H ditambah 16H, terus giliran yang B 7B ditambah 8B, lalu ditambah 9. Untuk bilangan konstanta diletakkan di paling terakhir ya. Nah, langsung kita jumlahkan. 20 ditambah 16H ditambah 7 ditambah 8B ditambah 9. Kita jumlahkan. 20 ditambah 16 sama dengan 36H ditambah 7 ditambah 8B hasilnya 15B ditambah 9. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ya. Pengulangan. Soal pengulangan. 1. 9B dikurang 11B. Nah, caranya sama seperti tadi. 9 dikurang 11B hasilnya adalah negatif 3B. Itu ya. Nomor 2. Negatif 12D dikurang 2D. Negatif 12D dikurang 2D hasilnya berapa? Nah, jadi negatif 12 dikurang 2 hasilnya negatif 14 jika ditambahkan D. Itu ya. Sama seperti biasanya, sama seperti penjumlahan tadi caranya. Nomor 3. 16B dikurang 7E dikurang 7B ditambah 14B. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan dengan suku-suku sejenis. Jadi 16B dikurang 7B ditambah 14B dikurang 7E. Nah, bisa langsung dijumlahkan kan? 16 dikurang 7 ditambah 14B dikurang 7E. 16 dikurang 7 hasilnya 9 ditambah 14 hasilnya 23B dikurang 7E. Nomor 4. 25R ditambah 23Q dikurang 7Q dikurang 28R. Jadi kita kelompokkan 25R dikurang 28R ditambah 23Q dikurang 7Q. Kita jumlahkan. 25 dikurang 28R ditambah 23 dikurang 7Q. Hasilnya 25 dikurang 28 hasilnya min 3R, dan 23 dikurang 7Q hasilnya 16Q. Nomor 5. Tentukan pengulangan dari 14M dengan 9M dikurang 12N. Nah, ini caranya sedikit berbeda dengan penjumlahan ya. Jika ada soal pengulangan seperti di atas, ikuti langkah berikut. 1. Beri tanda kurang di antara kedua bentuk aljabar. Untuk bentuk aljabar kedua diberi tanda kurung. Nah, seperti berikut. 14M dikurang untuk bentuk aljabar kedua diberi tanda kurung. Berarti buka kurung 9M dikurang 12N tutup kurung. Itu ya. Langkah kedua. Setelah itu tanda pada bentuk aljabar kedua akan berubah. Yang sebelumnya terdapat tanda tambah menjadi tanda kurang. Begitu sebaliknya. Seperti berikut. Nah, 14M dikurang 9M ditambah 12N. Nah, tidak usah pakai kurung lagi ya kalau sudah diubah. Nah, gitu maksudnya. Tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 14 dikurang 9M ditambah 12N. 14 dikurang 9 hasilnya 5, tulis M ditambah 12N.
Nomor 6. Tentukan pengulangan dari 500 mH dengan 40 mA ditambah 100. Mudah nih soalnya. Jika ada soal pengulangan seperti di atas, ikuti langkah berikut. Sama seperti tadi langkahnya ya. Jadi beri tanda kurung. Beri tanda kurang di antara kedua bentuk aljabar. Untuk bentuk aljabar kedua diberi tanda kurung. Ini jadi 500 mH dikurang 40 mH ditambah 100. Angka kedua, setelah itu tanda pada bentuk aljabar kedua akan berubah yang sebelum terdapat tanda tambah menjadi tanda kurang, begitu sebaliknya. Nah, berarti 500 mH dikurang 40 mH. Nah, yang sebelumnya tambah 40 mH tambah 100 menjadi 40 mH dikurang 100. Tetapi tidak usah pakai kurung lagi ya. Langsung kalau sudah berubah, tidak usah pakai kurung lagi. Tinggal kita tambahkan seperti biasa. 500 dikurang 40 mH dikurang 190. 500 dikurang 40 hasilnya 460 mH dikurang 100. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, ikuti langkah berikut. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo bantu subscribe hingga 1000 subscribe ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye.